Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan, Bia izin bertanya, bagaimana hukumnya membeli alat kecantikan yang mana di dalamnya terdapat taburan emas, Bu ya, dengan tujuan supaya wajahnya lebih terlihat glowing, Bu ya. Apakah nanti hukum jual belinya disamakan harus memenuhi syarat jual beli emas atau cukup seperti jual beli biasa, dan bagaimana hukumnya jika diniatkan untuk pengobatan, Bu ya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu dicermati adalah, benarkah itu ada taburan emas? Tentunya kalau taburan emas itu harganya juga naik. Masa taburan emas harganya sama seperti bedak gatel? Ya kan aneh banget ya. Ya ini jadi lihat dulu, betulkah itu taburan emas? Satu. Yang kedua, tanyakan ahlinya medis, benarkah taburan emas itu bisa menjadikan kesehatan? Kalau masalah mengkilat tidak harus pas, pakai cat sajalah, pilok gitu. Jadi jangan gampang terpesona lah. Orang-orang kaya, orang banyak duit kadang terpesona. Yang takut tidak glowing itu memang tidak glowing dia. Sudahlah, anggap dirimu glowing sendiri, berkacalah sambil senyum sendiri, beres itu. Jangan egois deh. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini hakikatnya dulu, apakah benar yang semacam itu. Kemudian, semua jual beli yang memang di situ ada emasnya dan dihitung sebagai dalam transaksi, maka akan berlaku cara jual beli emas. Kecuali beli bedak, bonusnya emas. Jual beli bedak nanti. Ini bedak saja. Cuman untuk pas ini ada tambahannya adalah cincin kayak bidadari, berapa cincinnya setengah gram misalnya atau apa. Jadi kalau memang di dalam transaksi tersebut adalah ada emas yang memang dinilai dan ditimbang, ada timbangannya berapa kadarnya, kemudian transaksi, maka ini berlaku seperti halnya jual beli emas biasa. Harus akan terjadi akadnya itu hulul, nggak boleh ada akad yang memberi tempo, dan juga harus serah terima namanya gobet, sehingga yad dan biyadin seperti itu. Adapun masalah nilainya tentunya karena ada uang dengan emas, ini adalah beda, tidak harus, ini sesuai dengan kesepakatan dalam harga. Tapi dua hal harus dipenuhi, harus hulul dan yad dan biyadin kalau itu betul emas. Kemudian ini kalau betul emas dan dianggap sebagai transaksi seperti itu. Kemudian untuk obat, ya kalau jadi untuk obat dan benar kata ahlinya, bukan kata penjual ya, kita harus waspada loh dalam urusan berobat itu ya. Kalau penjual obat itu akan mengatakan itu obat yang paling mujarab dan selalu nomor satu, mumtaz. Tapi kita tanyakan kepada ahlinya yang mengarahkan kita untuk beli obat tersebut, yaitu dokter. Jangan gampang terpesona deh, mentang-mentang ada duit saya beli ini, akhirnya semuanya ditempelkan, kulitnya bingung, rusaklah dia. Alangkah banyaknya orang karena semuanya ditempelkan di wajahnya, jadi gak karu-karuan. Jadi kalau untuk pengobatan ya, apalagi seorang wanita nggak ada masalah, wanita dengan emas nggak masalah. Pengobatan ya, pengobatan dengan cara adalah cara medis yang nggak ada dihubungkan dengan urusan perdukunan, susuk dan sebagainya. Kalau bukan itu ya nggak ada masalah. Pengobatan nggak tahu emas obat itu apa sih? Ya kalau ada obat mungkin dengan emas jadi sembuh, sudah diperiksa di laboratorium penyakit ini harus dengan obat ini ya, emas ini. Kalau memang betul kata dokter, kata ahlinya, ya sah-sah saja. Bahkan kalau sudah pengobatan dan menurut dokter memang harus dengan obat itu, biarpun laki jadi boleh. Kalau betul maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan karena urusan penyakit harus dokter yang ngomong, bukan buya, bukan kiai manapun, bukan ustadz manapun, tapi dokter, apa kata dokter itu. Kalau dokter mengatakan itu betul obat, baru nanti bisa diberlakukan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.